Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibnu Fajar 75 Channel. Di kesempatan kali ini saya masih akan membahas mengenai dimensi 3 untuk bagian yang ketiga, yaitu yang pertama sudut antara dua garis, dua sudut antara garis dan bidang, dan yang ketiga sudut antara bidang dan bidang. Nah, untuk materi ini pada prinsipnya di kurikulum 2013 sudah tidak dibahas lagi, namun materi ini cukup esensial dengan soal-soal yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru, khususnya materi-materi tes potensi akademik. Baik, kita lanjut saja mengenai pembahasannya. Yang pertama, sudut antara dua garis. Saya bedakan menjadi sudut antara dua garis yang berpotongan. Gambarnya seperti ini. Jadi ada garis G, ada garis H dalam satu bidang alfa. Kemudian kita pilih titik A yang terletak pada garis G, ya, dan titik B yang terletak pada garis H. Jadi ini kita buat titik A, ini kita buat titik B. Kemudian sudut APB disebut ukuran sudut antara garis G dan garis H. Ya, sudutnya di sini. Jadi sudut antara dua garis yang berpotongan yaitu sudut lancip yang terbentuk oleh kedua garis tersebut, yaitu besar sudut garis G dan H sama dengan sudut APB dengan sudut garis G dan H. Dibaca sudut antara garis G dan H. Selanjutnya sudut antara dua garis yang bersilangan. Kita lihat gambarnya. Di sana ada garis G, kemudian di sini juga ada garis K di bidang alfa, ya. Sudut antara garis G dan garis K yang bersilangan yaitu sudut lancip yang terbentuk oleh garis G dan K aksen. Jadi garis K ini digeser sampai dengan berpotongan dengan garis G, ya, sehingga garis K menjadi garis K aksen, ya. Jadi garis K aksen ini adalah sejajar garis K dan memotong garis G. Besar sudut garis G dan K itu sama dengan besar sudut garis G dan K aksen, atau di sini adalah sudutnya sudut CPD. Baik, kita lihat ke contoh persoalan. Perhatikan balok berikut. Nah, di sini ada balok ABCD EFGH dengan panjang sisi AB 12 cm, panjang BC 6 cm, dan panjang C ke G itu adalah 4 cm. Pertanyaan yang pertama, tentukan nilai sinus antara ruas garis AB yang warna kuning ini dan garis FH yang ini. Jadi kedua garis ini adalah saling bersilangan, ya. Maka untuk mendapatkan sudut yang dikehendaki yaitu garis AB dan FH, kita lihat penyelesaiannya. Jadi garis AB tadi kita proyeksikan ke EF, maka dia berada dalam satu bidang. Selanjutnya kita peroleh segitiga EFH, ya. Maka sudut kedua garis ini adalah sudut alfa. Maka perhitungannya bisa kita lihat. HF itu karena ini adalah segitiga siku-siku, maka HF bisa kita cari dengan cara teorema Pythagoras, di mana kita lihat bahwa EF itu panjangnya adalah 12 dan panjang EH itu adalah 6 cm karena EH itu sama dengan BC, ya. Sehingga dikuadratkan menjadi 144 ditambah 36, hasilnya adalah akar 180. Nah, 180 sama halnya seperti yang lalu, yaitu 36 dikalikan 5, sehingga 36 bisa ditarik akar menjadi 6 akar 5, yaitu untuk panjang H ke F. Kemudian yang ditanyakan adalah sinus sudutnya.
sehingga sinus alfa, sinus sudut yang sini, ini adalah sinus itu adalah depan dibagi miring. Depannya adalah EH, bagian miring adalah HF, sehingga EH itu adalah 6 cm, kemudian HF itu adalah 6/5, ya. Karena penyebutnya di sini akar, maka harus kita rasionalkan terlebih dahulu dengan cara mengalihkan akar 5 dibagi akar 5. Hasil akhirnya 6 dengan 6 bisa disederhanakan, maka menjadi 1/5 akar 5, ya. Jadi ini adalah nilai dari sinus alfa, ya, sinus alfa, di mana sinus alfa ini adalah sinus antara ruas garis AB dan FH. Kemudian yang kedua, itu jika alfa merupakan besar sudut antara ruas garis FG dan CE. FG, ya, FG bisa kita lihat di sini FG, kemudian CE bisa kita lihat di sini CE ke sini, ya. Kemudian tentukan nilai cos alfanya. Sama seperti tadi, ya. Jadi FG kita proyeksikan ke BC sehingga dia berada dalam satu bidang, berada dalam satu bidang, sehingga kita peroleh segitiga EBC. Nah, segitiga EBC di sini, ya. Maka yang ditanyakan adalah nilai dari cos alfa, yaitu sudut yang dibentuk antara garis FG dan CE. Jadi posisinya berada di titik C. Nah, kemudian kita lihat masing-masing panjang sisinya, bahwa E ke B itu bisa kita lihat adalah diagonal bidang, ya, dari ABFE, ya. Maka hasilnya adalah 12 kuadrat ini panjang dari AB, ya, ditambah 4 kuadrat ini adalah tingginya, sehingga nilainya menjadi 144 ditambah 16, yaitu akar 160. Nah, 160 sama artinya juga 16 dikalikan 10. 16 ditarik akar menjadi 4 akar 10. Itu adalah panjang dari E ke B. Kemudian yang berikutnya panjang dari E ke C. BC tadi sudah kita ketahui panjangnya adalah 6, ya. BC ini 6. Sehingga EC itu bisa diperoleh akar 160, yaitu panjang dari E ke B, ditambah 36, yaitu panjang dari kuadrat B ke C, ya, dijumlahkan menjadi akar 196, atau nilainya adalah 14 cm, ya. Ini panjang dari E ke C. Nah, kalau sudah kita cari EB dan EC, maka kita bisa mencari nilai kosinus dari garis FG ke CE, yaitu karena yang dicari adalah nilai kosinusnya. Kosinus itu adalah samping, yaitu B ke C dibagi miring, ya, C ke E, ya, atau E ke C. Sehingga BC nya adalah 6 cm dibagi E ke C adalah 14 cm, atau disederhanakan menjadi 3/7. Itu adalah nilai dari kosinus garis FG ke CE. Kemudian kita lanjutkan ke yang berikutnya, yaitu sudut antara garis dan bidang. Ya, untuk sudut antara garis dan bidang bisa kita lihat di sini ada garis G, ya, kemudian ada bidang alfa di sini. Nah, garis G terhadap bidang alfa bisa kita lihat jika garis G tegak lurus terhadap alfa, atau garis G dan bidang alfa itu adalah 90 derajat, ya, posisinya 90 derajat atau siku-siku. Sebaliknya, jika garis G sejajar terhadap bidang alfa, ya, sejajar dengan bidang alfa, maka
keduanya adalah membentuk sudut 0 derajat. Ya, gambarnya seperti ini bisa kita lihat. Kita lanjutkan ke contoh persoalannya, itu sudut antara garis dan bidang. Ya, perhatikan limas beraturan TKLMN berikut. Ya, ini gambarnya TKLMN. Kemudian pertanyaan yang pertama, tentukan besar sudut antara garis TK dan bidang KLM. Ya, garis TK, kemudian KLM adalah bidang alasnya. Kita lihat segitiga TKO, ya. TKO, kemudian ini adalah sudut yang kita cari. Ya, kita lihat pembahasannya. TK atau KT itu panjangnya 8 cm, sudah ada di soal. Kemudian dari O ke K itu adalah setengah dari diagonal bidang alasnya, yaitu KM, di mana diagonal alas itu adalah 8 akar 2, sehingga setengahnya menjadi 4 akar 2. Kemudian sudut yang kita cari yaitu garis TK dengan bidang alas KMN. Supaya lebih mudah kita gunakan nilai kosinus alfa, di mana kosinus alfa itu adalah samping, ya, atau OK di sini dibagi dengan miringnya, bagian sisi miringnya yaitu KT, sehingga nilainya adalah OK itu 4 akar 2, kemudian KT-nya adalah 8 cm, disederhanakan menjadi setengah akar 2. Itu adalah nilai dari cos alfanya, sehingga alfa atau sudut yang kita cari, nilai dari setengah akar 2 itu adalah 45 derajat. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang B, jika titik O merupakan perpotongan garis KM dan LM, tentukan nilai sinus sudut antara ruas garis TO dan bidang TLM. Kita lihat gambarnya. Jadi TO itu adalah tingginya, kemudian di sini adalah titik beratnya dari segitiga TLM, ya. Maka kita lihat di pembahasan, sudut yang dicari atau nilai sinus nanti yang akan dicari adalah TT aksen merupakan titik beratnya dari segitiga TLM, ya. Di sini adalah T aksen, sehingga sudut yang kita cari adalah di sini, ya. Di sini adalah alfanya. Kemudian kita lihat perhitungannya. OT aksen itu adalah setengah dari sisi alas atau setengah dari KL. Kalau sisi alasnya 8 berarti nilainya adalah 4. Kemudian O ke T itu sama dengan O ke K. Kenapa sama? Tadi di soal yang pertama sudutnya adalah 45 derajat. Nah, kalau di sini 45 derajat, pasti di sini juga 45 derajat. Karena di sini adalah siku-siku. Sehingga sudut yang sama, maka panjang sisinya adalah sama. Ya, sehingga bisa dikatakan bahwa O ke K itu akan sama dengan O ke T, sehingga di sini sama artinya panjangnya 4 akar 2 cm, sehingga panjang dari T ke T aksen, ya, T ke T aksen dengan teorema Pythagoras menjadi akar dari 16, yaitu panjang dari OT aksen dikuadratkan ditambah 32, yaitu panjang dari O ke T dikuadratkan. Maka dijumlahkan menjadi akar 48, atau disederhanakan adalah 16 kali 3, ya. 16 ditarik akar menjadi 4 akar 3. Itu panjang dari T aksen. Kemudian yang ditanya adalah nilai sinus sudut. Jadi nilai sinus dari alfa ini, maka sinus alfa itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi miringnya, ya. Sisi depan itu adalah O ke T, sisi miringnya adalah T aksen, sehingga nilainya O ke T itu adalah 4 akar 2, kemudian T aksen adalah 4 akar 3, ya.
kemudian dirasionalkan dikalikan dengan akar dari penyebut, yaitu akar 3 dibagi akar 3 ya. Maka hasilnya menjadi 1/3 akar 6. Demikian. Kemudian untuk selanjutnya sudut antara dua bidang. Kita lihat di gambar, di sini ada bidang alfa, ini ada bidang beta ya. Maka sudut di antara kedua bidang di sini adalah Q, T, Q1 ya. Penjelasannya kita lihat, pilih titik Q yang terletak pada bidang alfa, kemudian tarik garis tegak lurus dari Q, kemudian menembus ke bidang alfa tersebut ya, adalah Q1 di sini ya. Kemudian tarik garis Q1 ke T, tegak lurus antara kedua bidang ya, yaitu bidang alfa dan beta. Kemudian hubungkan ketiga titik sehingga diperoleh Q, T, Q1, sehingga besar sudut Q, T, Q1 itu merupakan sudut antara bidang alfa dan beta ya. Jadi sudut ini. Baik, kita lihat untuk soalnya. 5 segi 4 beraturan TPQRS mempunyai panjang rusuk alas 12 cm dan tinggi 15 cm. Titik A dan titik B masing-masing terletak di tengah-tengah rusuk PQ dan rusuk QR. Tentukan nilai sinus sudut antara bidang TAB dan bidang TPR. Ya. Jadi di sini adalah 5 TPQRS ya. P saya letakkan di sini supaya nanti gambar yang kita buat itu relatif lebih jelas gambarnya. Kita lihat penyelesaiannya. Perhatikan segitiga TAB dan TPR. Ini saya sudah buat segitiga TAB, kemudian TPR yang warna merah dan yang warna biru. Kemudian yang berikutnya, sinus sudut antara bidang TAB dan TPR, kita bisa memperhatikan segitiga TMN. Saya buat segitiga di sini TMN. Maka sudutnya adalah di titik T di atas sini ya. Kita lihat segitiganya ya, TMN seperti ini ya. Sudut alfanya berada di titik T. Kemudian untuk menentukan nilai sinus sudut dari kedua bidang tadi, yaitu bidang TAB dan bidang TPR, bisa kita lihat bahwa T ke N itu adalah 15 cm karena dia merupakan tinggi dari limas tersebut. Kemudian dari M ke N ini adalah 1/4 dari QS. Kita lihat di gambar, QS adalah diagonal sisi alas ya. Kemudian karena AB itu berada di tengah-tengah antara garis PQ dan QR, maka garis AB ini akan membagi bidang 1/4 bagian dari panjang dari QS ya. Artinya adalah bahwa M ke N itu adalah 1/4 bagian dari QS, di mana QS itu adalah diagonal alas yang panjang sisi alasnya 12, sehingga diagonal alasnya 12 akar 2. Maka panjang MN karena hanya 1/4 dari diagonal alas, maka nilainya adalah 3 akar 2 cm. Kemudian yang berikutnya panjang TM. TM kita lihat di sini adalah segitiga siku-siku di N, sehingga dari T ke M adalah 225, itu merupakan kuadrat dari panjang TN ya, yaitu 15 dikuadratkan 225 ditambah 18, yaitu panjang dari MN dikuadratkan, yaitu 3 akar 2 dikuadratkan adalah 18, sehingga hasilnya 243 ditarik akar ya. Kemudian disederhanakan 81 kali 3, 81 ditarik akar 9
maka hasilnya adalah 9 akar 3, yaitu panjang dari T ke M. Maka nilai sinus sudutnya, sinus alfa di sini adalah sisi depan yaitu MN dibagi sisi miringnya yaitu TM ya. Sisi depannya itu adalah 3 akar 2 dibagi dengan sisi miringnya adalah 9 akar 3 ya, sama dirasionalkan dikalikan dengan akar 3 per akar 3, maka hasilnya adalah 1/9 akar 6 ya. Itu nilai dari sinus sudut antara bidang TAP dan bidang TPR. Demikian yang dapat saya sampaikan materi berkenaan dengan sudut antara garis dan garis, kemudian sudut antara garis dan bidang, serta sudut antara bidang dan bidang. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.